laula hisalin lasara nas kulluhum sholihin. Seandainya saja tidak ada 5 hal, 5 poin, pastilah semua manusia berada dalam kelompok orang-orang yang saleh. Lasara nas kulluhum sholihin. Semua manusia jadi orang-orang saleh. Tapi sayang, ada 5 hal yang menjadi pencegah orang-orang menjadi kelompok orang-orang yang saleh. Mana 5 hal itu? Inilah kita waspadai. Yang pertama, awaluha al-qana'atu bil jahli. Yang pertama, ada orang-orang yang senang dengan kebodohan, senang kurang ilmu. Ada orang kurang ilmu senang. Jadi kalau dia sudah masuk dalam kelompok orang-orang yang senang dengan kurang ilmu, rasa-rasanya untuk ambil ta'lim berat. Kamu sudah qanaah, dia merasa kurang ilmu itu merasa cukup. Nah, bagaimana mungkin orang bisa melakukan ibadah dengan baik kalau di dalam dirinya terdapat hal-hal yang membuat dia jadi bodoh dalam hal ilmu? Karenanya ya harus belajar, senang dengan majlis-majlis ilmu, dengan majlis-majlisnya orang alim. Alhamdulillah di masjid kita ini ada beberapa kegiatan ta'lim harus kita jangan pernah jauh-jauh, agar kita tidak masuk dalam kelompok orang-orang yang suka dengan tidak punya ilmu. Makanya ada istilah jangan alergi dengan majlis ta'lim. Sehingga orang mutawilan jangan gak doyan ngaji. Ini bisa jadi orang-orang yang senang dengan kekurangan ilmu. Padahal tanpa dasar ilmu, rasa-rasanya ibadah ini kurang maksimal. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Barang siapa saja yang beramal mengerjakan amaliyah bighairi ilmin, tanpa dasar ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbal. Artinya amalnya tertolak, nggak akan diterima. Setiap amal yang dikerjakan tanpa dasar ilmu tertolak. Man abadallahu bi ghairi ilmin kana la yusri asar mimma yusri. Orang yang gemar ibadah namun tidak punya dasar ilmu, setiap amal yang dikerjakan lebih banyak salahnya ketimbang benernya. Karena ada dasar ilmu tadi. Ini yang kita waspadai. Tapi amalan yang dia kerjakan lebih banyak salahnya ketimbang benarnya. Padahal ilmu, majlis ilmu, di samping kita mendapatkan ilmu, juga mendapatkan keberkahan. Iza ata alaya yawman akhdaru fihi ilman yuqaribu lillahi ta'ala yuqaribu li fuduli syamsi dzalikal yawm. Itu wasiat baginda Rasul. Kata Nabi, kalau satu hari aku nggak tambah ilmu yang mendekatkan aku pada Allah, fala burika li fuduli syamsi dzalikal yawm, aku anggap hari itu nggak berkah. Baginda Rasul satu hari nggak tambah ilmu, dia nggak berkah. Tapi ada orang yang nggak ngaji berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun nggak ngaji. Tapi ketika ditanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah Ustaz, berkah. Berkah katanya. Berkah dari mana? Oh, Rasulullah yang kotanya ilmu, satu hari nggak dapat ilmu, dianggap hari itu nggak berkah. Inilah yang juga harus jadi catatan kita. Bagaimana Allah akan memberikan bimbingan kepada kita untuk tetap suka dengan majlis ilmu.
Ikhwatal iman rahimahullah. Itu yang pertama yang menyebabkan orang jauh dari kelompok orang-orang yang takwa, jauh dari kelompok orang-orang yang sholat. Yang kedua, wahirsun ala dunia, hiris, tamat, serakah, rakus untuk urusan dunia. Kalau untuk urusan dunia luar biasa serakahnya, serakah harta, serakah jabatan, macam-macam. Sungguh seandainya anak Adam punya satu gunung emas, pasti dia akan mencari gunung yang lainnya. Ini orang kalau serakah. Walaupun sudah punya gunung emas satu, dia masih pengen punya dua. Dapat dua, dia pengen punya tiga. Itulah orang-orang serakah. Nah, orang serakah maka yang timbul adalah penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Orang yang cinta dunia takut mati. Itu penyakit wahan. Yang ketiga, wasuhubil fadli, yang menjadi penyebab orang jauh dari nilai ketakwaan. Bakhil dengan kelebihan harta, pelit dengan harta yang dia punya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, wala yajtalu suhawal iman fi qalbi abdin abada. Nggak akan pernah bersatu, nggak pernah berkumpul di dalam hati seorang beriman antara penyakit pelit dan keimanan. Kalau dia pelit, dia nggak beriman. Kalau dia beriman, dia pasti pelit. Itu penyakitnya. Harus juga kita waspadai. Ikhwatal iman rahimahumullah. Satu hari di masa hamba berada, ada dua malaikat yang senantiasa berdoa setiap hari. Informasi pada subuh akan turun dua malaikat yang mendoakan seseorang. Doanya maka yang pertama, Allahumma ati munfiqan khalaman. Ya Allah, berikan berkah hartanya buat orang-orang yang rajin infak, ringan tangan untuk berinfak. Yang kedua, Allahumma ati munfiqan halaman. Malaikat yang kedua juga berdoa, ya Allah, hancurkanlah harta orang-orang yang pelit untuk menyerah hartanya. Ini doa malaikat tiap hari, tiap subuh. Makanya kita sering kenal dengan sedekah subuh. Inilah dua malaikat yang senantiasa berdoa buat seseorang. Kalau dia rajin sedekah, Allah berkahkan hartanya. Tapi kalau dia pelit, Allah hancurkan hartanya. Ikhwatal iman rahimahumullah. Yang berikutnya waria fil amal. Ria dalam beramal. Selalu beribadah rajin, ke masjidnya rajin. Cuma niatnya beda. Dia ke masjid agar orang-orang melihat dia seperti orang-orang baik, mendapatkan nilai plus. Itulah niat ke masjidnya, bukan karena Allah, bukan karena ibadah. Cuma ingin dapat nilai dari temannya, cuma ingin dapat nilai baik dari orang lain. Sangat rajin sholatnya. Makanya ada sering kita dengar ayat alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Itu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya. Ini penyakit juga, riya untuk seseorang beribadah. Hati-hati, barang siapa memperdengarkan amalnya, memberikan seperti pengumuman dia beramal, kecuali orang lain akan menilai dia dengan amal-amal yang sia-sia. Hati-hatilah dengan riya, ingin dipandang dia orang baik. Karenanya tidak ada bagian sedikit pun bagi mereka yang suka pamer. Tidak ada bagian dari Allah kalau orang suka riya. Ikhwatal iman rahimahullah. Yang terakhir, yang kelima, wal i'jab bir ra'yi. Ijab itu membanggakan diri, ujub dengan amalan-amalannya. Hati-hati, innallaha harama jannah ala kulli maradin. Allah akan mengharamkan surga
buat orang-orang yang suka riya, yang suka pamer. Padahal baginda Rasul pernah menyampaikan, ana sayyidu waladi Adam la yafakhar. Aku adalah pemimpinnya anak manusia. Sayyidu waladi Adam, pemimpinnya anak orang Adam. Wala fakhar, tapi aku tidak sombong. Karena rahimahullah, inilah hal-hal yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita masuk dalam kelompok orang-orang yang jauh dari nilai ketakwaan, jauh dari nilai orang soleh. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik hidayah, diberikan kekuatan lahir batin untuk terus mampu mengisi amaliyah kita dengan amal yang terbaik, terlepas dari hal-hal yang membuat kita lari di kelompok orang-orang yang tidak soleh, orang-orang yang mudah-mudahan apa yang kita harapkan di sifat Allah SWT. Ini saja barangkali untuk yang disampaikan. Sehingga memang mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Adana Allah ya kumajma'in a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ras. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu sholat tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr. Barakallahu wa alhamdulillah Qur'anul azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa lakum Walisal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.